Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih di kajian sejarah Abdullah bin Saba dengan akidah sesatnya yang membuat Imam Ali membuangnya dan membakar sebagian pengikutnya. Para sahabatku, para teman-teman yang semoga Allah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya bagi kita semua. Kelompok-kelompok pendukung Abdullah bin Saba sepakat di dalam pendapat-pendapat yang ekstrim tentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka menetapkan kesakralan dan kemaksuman Ali. Mereka berpendapat al-wasiyah dan ar-raj'ah. Apakah al-wasiyah dan ar-raj'ah itu? Nanti pembahasannya. Mereka terbagi di dalam kelompok yang menurut Imam Al-Malqi terbagi menjadi 4 bagian. Kelompok pertama mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah Tuhan. Dalam hal ini mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah." Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Mereka ini, para pengikut golongan yang pertama, mengatakan bahwa Sayyidina Ali tidak meninggal. Dia tidak mungkin meninggal. Dia hidup dan tidak akan meninggal. Kemudian kelompok yang kedua, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali tidak meninggal. Dia berada di awan. Jika muncul awan putih yang jernih, bercahaya, berkilat dan berguntur, mereka berdiri menghadapnya dan merendahkan diri kepadanya. Mereka mengatakan Ali melewati kita di awan. Ada kelompok yang ketiga mengatakan bahwa sesungguhnya Ali telah meninggal. Akan tetapi ia akan dibangkitkan sebelum hari kiamat bersama penghuni kubur. Ia dibangkitkan untuk memerangi Dajjal, menegakkan keadilan di antara hamba manusia dan negara-negara dunia. Mereka tidak mengatakan bahwa Ali adalah Allah, akan tetapi mereka mengatakan ar-raj'ah, Ali akan kembali ke dunia. Lalu ada kelompok yang keempat mengatakan bahwa Muhammad bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Muhammad bin Al-Hanafiyah adalah seorang pemimpin, dan mereka mengatakan bahwa Muhammad Al-Hanafiyah ada di Gunung Radwa dalam keadaan hidup, tidak meninggal. Pintu guanya dijaga oleh ular naga dan singa. Ialah pemilik zaman. Ia akan muncul lalu memerangi Dajjal, memberikan petunjuk kepada manusia dari kesesatan dan memperbaiki kehidupan di bumi setelah rusak. Meskipun kelompok As-Sabaiyah mengaku mencintai Ali dan mendekat kepadanya, tapi Sayyidina Ali tidak mengakui pendapat-pendapat mereka. Sayyidina Ali menganggap pendapat-pendapat mereka telah keluar dari Islam dan mencela sahabat Nabi SAW. Maka Ali kemudian membakar sebagian mereka dan mengasingkan sebagian yang lain. Di antaranya Abdullah bin Saba sendiri diasingkan ke Al-Madain. Ia tetap di sana hingga Imam Ali meninggal tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi. Kelompok ini dan pemimpinnya mendapat serangan seluruh kelompok-kelompok Islam yang lain, baik dari kalangan Ahlu Sunnah sendiri, Syiah maupun Khawarij. Ahlu Sunnah mencela mereka dan menganggap mereka sebagai para penyusup ke dalam Islam. Al-Isfarayini mengatakan tentang mereka, sesungguhnya mereka termasuk ahli bid'ah sesat yang dinisbatkan kepada Islam. Namun sebenarnya mereka bukan orang Islam dan tidak termasuk dalam 72 kelompok. Salah seorang Syiah menyifati Abdullah bin Saba seraya mengatakan, Abdullah bin Saba adalah orang yang ekstrim, berlaknat dan terpedaya setan. Setan mendatanginya dan menghembuskan kebatilan yang diyakininya di dalam hatinya. Kaum Khawarij pun menolak dan mengkritik pendapat-pendapat kelompok As-Sabaiyah ini. Meskipun Khawarij dan As-Sabaiyah berserikat, bersekutu dalam memerangi atau menentang Utsman bin Affan, namun Khawarij bukanlah benih yang disebarkan oleh Ibnu Saba atau Abdullah bin Saba. Menurut mereka, Khawarij adalah tanaman Islam dan mereka sungguh-sungguh dalam masalah khilafah. Mereka tidak akan datang dengan membawa perkara yang aneh-aneh. Tampaknya pemikiran ekstrim yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Saba
merupakan kepanjangan dari akidah Yahudi yang disimpangkan, yang mana ini adalah akidah aslinya. Ini adalah sesuatu yang logis, karena sesungguhnya pendapatnya adalah ekspresi dari akidah lama dan baru yang diyakini seorang manusia. Abdullah bin Saba telah menampakkan pendapat-pendapat yang sangat ekstrim yang mengeluarkannya dari Islam yang benar. Inilah yang akan kami paparkan secara ringkas. Abdullah bin Saba dan kelompoknya ini memiliki pendapat-pendapat ekstrim tentang Ali bin Abi Thalib. Mengaku Ali mendapat wasiat untuk jadi khalifah setelah Nabi SAW yang bernama Al-Wasiyah, dan Ali akan kembali lagi ke bumi, Ar-Raj'ah. Bahkan mereka menganggap Ali sedang melakukan mi'raj ruh. Mereka semuanya mencerca atau mencela keras para sahabat dan mencela pendapat-pendapat lain yang dikecam oleh seluruh kelompok-kelompok Islam. Akidah mereka diantaranya yang pertama adalah Al-Wasiyah. Al-Wasiyah merupakan bagian dari akidah Syiah yang prinsip. Prinsip para kaum Syiah ini adalah wasiyah. Sayyidina Ali radhiyallahu an dalam pandangan Syiah adalah wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah pamungkas para nabi dan Ali adalah pamungkas para penerima wasiat. Abdullah bin Saba mulai menyebarkan pemikiran ini ketika ia di Mesir. Ia mengatakan secara terbuka, sesungguhnya jumlah nabi itu 1000. Setiap nabi memiliki wahyu dan Ali adalah wahyu Muhammad. Kemudian ia juga mengatakan, Muhammad adalah pemungkas para nabi dan Ali adalah pemungkas para penerima wasiat. Abdullah bin Saba menyebutkan bahwa ia menemukan di dalam kitab Taurat bahwa setiap nabi memiliki wahyu dan Ali adalah wahyu Muhammad. Ketika para pendukung Ali mendengar ucapan ini, mereka berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, sesungguhnya dia, Abdullah bin Saba, termasuk para pecintamu." Ali pun mendekatinya dan mendudukkannya di mimbarnya. Kemudian Sayyidina Ali mundur darinya ketika mengetahui pendapat-pendapatnya yang ekstrim setelah itu. Konsep Al-Wasiyah berkaitan dengan Ar-Raj'ah. Jika Rasulullah tidak meninggal sebagaimana disangka Ibnu Saba, maka beliau Ali adalah gaib dan kegaibannya hanya sementara. Karena itu imam atau wahyu yang menggantikannya dan menempati posisinya. Dan pengganti ini dalam pandangan Ibnu Saba adalah Imam Ali. Dengan demikian ia adalah orang yang pertama kali memunculkan konsep Al-Wasiyah dari Nabi kepada Imam Ali, dan bahwa Ali menjadi penggantinya setelah beliau tidak ada. An-Naukhbati dan Al-Qummi keduanya adalah orang Syiah. Mereka sepakat bahwa Ali adalah orang yang pertama kali memasyhurkan pendapat tentang kepemimpinan Ali. Memang keyakinan tentang kepemimpinan Ali sudah ada sebelum Abdullah bin Saba. Namun dialah Abdullah bin Saba ini yang pertama kali mengumumkannya dan memasyhurkannya. Hal ini memang tidak aneh dari An-Naukhbati dan Al-Qummi. Keduanya adalah penganut Syiah yang meyakini hal itu. Al-Maqrizi juga mengukuhkan bahwa Abdullah bin Saba adalah orang yang memunculkan konsep Al-Wasiyah untuk Ali berdasarkan nas syara dan meragukan legalitas kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Orang-orang yang kami sebutkan adalah orang-orang Syiah yang asli dan meyakini atau berpendapat bahwa Abdullah bin Saba lah yang pertama yang memunculkan konsep Al-Wasiyah. Konsep Al-Wasiyat melegalkan tindakan kaum ekstrim. Mereka berlandaskan dengan konsep ini. Setiap juru dakwah mereka mengatakan bahwa ini adalah wahyu imam yang didakwahkannya. Dengan ini mereka mampu menipu orang-orang yang menjadi pengikut mereka. Semua ini merupakan kedustaan atas Nabi SAW. Andai kata Nabi telah mewasiatkan kepemimpinan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, niscaya Sayyidina Ali pasti mengumumkannya dan Abu Bakar orang yang pertama kali menyampaikannya dan mengamalkannya. Tapi kenyataannya tidak ada. Ini hanya reka-rekaan atau khayalan-khayalan mereka. Yang kedua, akidah mereka adalah mencela para khalifah. Karena memang Abdullah bin Saba berkeyakinan bahwa Imam Ali radhiyallahu an adalah pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penerima wasiatnya, maka ia memandang semua khalifah sebelum Sayyidina Ali adalah orang-orang yang merampas hak Ali. Pendapatnya tentang wasiat membuatnya mencela 3 khalifah sebelum Ali dan para sahabat yang tidak menyetujui Ali, serta berlepas diri dari mereka semua. Ibnu Saba mencerca atau mencaci maki mereka. Ketika ia ditanya tentang hal itu, ia mengatakan, sesungguhnya Ali memerintahkannya.
Masya Allah, ini saja sudah dusta. Kapan Ali memerintahkan mencela para sahabat? Sayyidina Ali pun kemudian mendatangkannya dan menanyainya tentang ucapannya tadi. Ibnu Saba mengakuinya, dia hanyalah berdusta atau mengada-ngada. Maka Sayyidina Ali pun memerintahkan pembunuhan terhadapnya. Sayyidina Ali tidak rela dengan apa yang diakui Ibnu Saba atau Abdullah bin Saba. Bahkan Sayyidina Ali menyatakan terbebas dari tuduhan itu. Sayyidina Ali masuk ke masjid lalu naik ke mimbar, memegang jenggotnya yang putih. Air matanya membasahi jenggotnya. Ia melepaskan pandangannya hingga orang-orang berkumpul. Kemudian ia berkhutbah. Kenapa kau menyebut-nyebut dua saudara Rasulullah SAW, dua wazirnya, dua temannya, dua tuan Quraisy dan dua bapak kaum muslimin? Sesungguhnya aku berlepas dari apa yang mereka sebutkan. Sesungguhnya Sayyidina Ali pun telah berlepas diri dari ucapan-ucapan mereka. Dan Ali Zainal Abidin bin Al-Husain, cucu Ali, melaknat mereka. Beliau mengatakan, Allah melaknat orang yang berdusta atas kami. Sesungguhnya aku mengingat Abdullah bin Saba. Lalu bulu kudukku berdiri. Sesungguhnya ia telah mengaku perkara yang besar. Allah melaknatnya. Demi Allah, Ali adalah hamba yang saleh, saudara Rasulullah SAW. Ia tidak meraih kemuliaan dari Allah kecuali dengan taat kepada Rasulullah SAW. Salah seorang dari Ahlul Bait yang lain juga menafikan kedustaan ini. Ia mengatakan, sesungguhnya kami Ahlul Bait orang-orang yang jujur. Ada saja orang yang berdusta atas kami dan kejujuran pun gugur karena kedustaannya atas kami di hadapan manusia. Rasulullah adalah manusia yang paling benar bahasanya dan paling jujur di antara semua manusia. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling jujur setelah Rasulullah. Orang yang berdusta atasnya bekerja untuk mendustakan kejujurannya dan berdusta atas Allah, dia adalah Abdullah bin Saba. Para sahabatku rahimakumullah, Abdullah bin Saba mencela para khalifah dan para sahabat karena menurutnya mereka ini tidak melaksanakan wasiat Nabi SAW untuk mengangkat Ali menjadi pemimpin, dan bahwa orang yang mengambilnya tanpa hak wajib dicela dan dilaknat. Abdullah bin Saba menganggap hal ini sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Mereka diperintahkan untuk melaksanakan wasiat Ali atas kekhalifahan dan dilarang mengambilnya tanpa hak. Oleh karena itu, Abdullah bin Saba mengajak kelompoknya untuk mencela para khalifah dan para sahabat lain, hingga kelompok mereka dikenal dengan nama As-Sibabiyah alias para pencela. Hal ini menunjukkan banyaknya celaan mereka terhadap para khalifah dan para sahabat yang mendukung kepemimpinan mereka. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa sesungguhnya nama kelompok ini adalah As-Sibabiyah karena kelompok ini dikenal mencela Khulafaur Rasyidin sebelum Ali radhiyallahu an diangkat menjadi khalifah. Imam Ali radhiyallahu an mempunyai niat untuk membunuh Abdullah bin Saba karena ia berdusta atas dirinya. Akan tetapi, orang-orang berkumpul kepada Imam Ali dan semuanya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda membunuh seorang yang mengajak cinta kepada kalian Ahlul Bait, mengajak mendukung kepemimpinanmu dan berlepas diri dari musuh-musuhmu?" Dan di antara yang mengusulkan seperti ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Maka Abdullah bin Abbas mengusulkan kepada Imam Ali agar mengasingkannya ke Madain. Sayyidina Ali pun mengasingkannya ke sana sehingga Sayyidina Ali sampai meninggal dunia. Yang ketiga, akidah mereka itu menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Kitab-kitab tentang kelompok-kelompok Islam telah menyebutkan bahwa Abdullah bin Saba orang yang pertama kali menyerukan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan ketika Ali masih hidup, dan bahwa dialah yang berkata kepada Ali, kamu. Imam Asy-Syahrastani menafsiri perkataan ini bahwa maksud Ibnu Saba adalah mengatakan, kamulah Tuhan. Penafsiran ini dikuatkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Malti dan Al-Jurjani. Sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa Sayyidina Ali mendapati kaum yang berlebih-lebihan dalam mencintainya hingga melewati batas karena terkena tipu daya setan. Mereka kafir terhadap Tuhan mereka, mengingkari ajaran yang dibawa Nabi mereka, menganggap Ali sebagai Tuhan dan mengatakan, kamu pencipta kami dan kamu pemberi rizki kepada kami. Sayyidina Ali meminta mereka bertaubat dan mengancam mereka. Namun mereka tetap kukuh dengan pendapatnya. Dan ketika dilemparkan ke dalam api, mereka mengatakan, sekarang nyatalah kebenaran anggapan kami bahwa sesungguhnya kamu adalah Allah, karena tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah. Wah, betul-betul pemikiran yang sesat. Ibnu Abi Al-Hadid mengatakan,
Sesungguhnya mereka berteriak kepada Ali seraya mengatakan, "Sekarang jelas bagi kami bahwa sesungguhnya kamulah Tuhan, karena putra pamanmu Muhammad yang kamu utus mengatakan, tidak menyiksa dengan api kecuali Tuhan api." Van Volten mengukuhkan bahwa As-Sabaiyah atau pengikut Abdullah bin Saba adalah kelompok dalam Islam yang pertama kali mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan. Perkataan mereka ini dibangun di atas pendapat kuno berupa penitisan Tuhan dalam tubuh makhluk. Mereka meyakini bahwa bagian Tuhan menitis di dalam tubuh Ali. Al-Malti, Fakhruddin Ar-Razi, dan Asy-Syahrastani mengembalikan pemikiran As-Sabaiyah ini kepada pengaruh-pengaruh Yahudi, Nasrani, dan mazhab-mazhab filsafat yang berpendapat Al-Hulul, Tuhan menitis atau menyatu dalam diri makhluk, atau At-Tanasukh yang artinya reinkarnasi roh. Mereka meyakini bahwa ruh Tuhan menitis dalam ruh imam, atau imam menitis ke dalam ruh Tuhan. Dalam hal ini Al-Malti mengatakan, adapun ucapan bahwa Ali adalah Tuhan lama, maka dengan ini mereka menyerupai ucapan Nasrani. Imam Ar-Razi mengukuhkan bahwa para pengikut Abdullah bin Saba menyangka bahwa Ali adalah Allah. Sesungguhnya Ali telah membakar sekelompok mereka. Itulah yang dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian seperti itulah yang dilakukan Ali ketika membakar sekelompok dari mereka yang ada di Kufah. Akan tetapi ada kelompok lain yang mengikuti Abdullah bin Saba di Madain. Ali membiarkan mereka ketika Ibnu Abbas mencegahnya dari membakar mereka semua. Abdullah bin Abbas mengatakan kepadanya, "Wahai Ali, jika kamu membunuhnya, maka teman-temanmu akan terpecah belah. Padahal kamu berniat untuk kembali memerangi penduduk Syam dan kamu butuh mengambil hati teman-teman." Ketika khawatir timbul fitnah jika Ali membunuh Abdullah bin Saba, maka Sayyidina Ali mengasingkannya sehingga orang-orang lemah terkena fitnahnya setelah Sayyidina Ali meninggal. Para sahabatku, demikian dulu kajian tentang sejarah Abdullah bin Saba dan akan kita lanjutkan di episode mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.